Anda kembali menyaksikan Kabar Petang. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan ketertarikan partainya untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Opsi ini muncul sebagai respon terhadap kemungkinan Anies ditinggal PKS. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan ketertarikan partainya untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Hasto juga menyampaikan bahwa Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan sinyal yang positif terhadap mantan Gubernur Jakarta tersebut. Hasto juga menambahkan bahwa komunikasi untuk mengusung calon gubernur masih terus dilakukan oleh partainya dengan para kader senior. Kalau misalnya Anies ditanggalkan PKS, Pak, apakah PDIP mempertimbangkan Anies untuk? Ya, ini kan baru sinyalemen. Ya, faktanya kan juga belum terjadi. Sehingga kami terus mencermati hal tersebut dan terus berdialog agar di Jakarta tersajikan kontestasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi Anies cocok sama PDIP, Mas, di DKI? Ya, gaya bicaranya ya menarik, dan Mbak Puan juga sudah beberapa kali menyampaikan sikapnya. Kami juga melakukan komunikasi ya dengan banyak calon-calon potensial yang ada di Jakarta, termasuk Pak Andika. Jangan lupa, itu beliau juga diusulkan di Jakarta. Peluang Anies diusung PDIP di Pilkada Jakarta kian terbuka lebar setelah PKS memberi sinyal akan menarik dukungan terhadap Anies. Namun PDI Perjuangan harus mencari teman koalisi lantaran tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Pemirsa, menjelang pendaftaran pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta, dinamika politik semakin dinamis. PDI Perjuangan yang hingga saat ini belum menentukan bakal calon gubernur yang akan diusung memuji Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, pemirsa, menyebut Ridwan Kamil memiliki wawasan dan sangat historikal. Sementara Anies Baswedan dinilai sudah memiliki darah merah seperti warna kebesaran PDIP. Lantas, kemanakah arah dukungan PDI Perjuangan, Ridwan Kamil atau Anies Baswedan atau yang lain? Dinamika politik di pemilihan kepala daerah Jakarta kian dinamis jelang pendaftaran yang akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Pertemuan antara petinggi partai politik kian intens dilakukan. Para calon yang akan berlaga di Pilkada Jakarta juga sudah mulai jelas terlihat di depan mata. Hingga saat ini, Koalisi Indonesia Maju sudah mantap mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Sementara Anies Baswedan juga semakin rajin belusukan untuk bertemu warga. PDI Perjuangan yang hingga saat ini belum menentukan bakal calon gubernur yang akan diusung memuji Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto memuji mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang mempunyai wawasan dan sangat historikal. Kalau Pak RK ini kan juga punya wawasan dan kesadaran historis yang bagus. Di Jawa Barat kami mencatat bagaimana dia juga menggelorakan Bung Karno sebagai bapak bangsa ini dengan monumen-monumen Bung Karno yang beliau buat. Dan sehingga yang penting adalah semua itu melalui proses kontestasi yang sehat. Itu yang diinginkan oleh PDI Perjuangan. Saat ditanya apakah ada peluang PDI Perjuangan mendukung Ridwan Kamil di Jakarta, Hasto mengaku masih akan melihat dinamika. Suara arus bawah, karena Pak RK sendiri baru menyatakan akan ke Jakarta kan juga belum lama, sehingga dinamika ini harus direspon dulu oleh rakyat, dan itulah yang akan ditangkap oleh PDI Perjuangan. Sementara untuk Anies Baswedan, Hasto mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah memiliki darah merah seperti warna kebesaran PDI Perjuangan. Ada peluang Anies dimerahkan nggak? Ya, darahnya udah merah.
Sebelumnya Hasto pernah mengatakan PDI Perjuangan tertarik mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Ia juga menyinggung soal sinyal positif yang diberikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani untuk Anies Baswedan. Bicaranya ya menarik, dan Mbak Puan juga sudah beberapa kali menyampaikan sikapnya. Kami juga melakukan komunikasi ya dengan banyak calon-calon potensial yang ada di Jakarta, termasuk Pak Andika. Jangan lupa, itu beliau juga diusulkan di Jakarta. Lantas kemana arah dukungan PDI Perjuangan? Ridwan Kamil, Anies Baswedan, atau akan mencalonkan nama lain? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga saat ini PDI Perjuangan memang belum terang benderang menyebut nama calon gubernur yang akan diusungnya. Lantas kemana arah dukungan PDI Perjuangan? Ridwan Kamil, Anies Baswedan, atau calon lain? Untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang nanti akan bergabung, yaitu ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Kemudian juga pemirsa sudah ada juru bicara PDI Perjuangan, Bang Cyril Ro'ol Hakim atau Bang Ciko Hakim. Dan juga ada pakar politik, yaitu ada Mas Hanta Yuda. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Tisa, Aditya. Ya, pertama saya ingin menuju ke Bang Ciko terlebih dahulu. Jadi Bang Ciko, kalau mendengar statement yang disampaikan Pak Hasto, memuji nih dua-duanya, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Jadi sebenarnya itu beneran memberikan dukungan atau ingin bersama dengan Ridwan Kamil atau Anies Baswedan, atau mungkin ada calon lain sebetulnya? Mas Ciko. Mas Ciko, mohon di-unmute. Suaranya tidak terdengar. Oke, saya rasa itu hal yang wajar kalau kita memuji Ridwan Kamil maupun Anies Baswedan. Kalau kita melihat rekam jejak beliau-beliau tersebut, mereka pernah memimpin suatu daerah dan tingkat kepuasan publiknya tinggi. Artinya itu yang seperti juga selama ini tercermin dari sikap PDI Perjuangan tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa kita ini selalu berusaha untuk membersamai rakyat. Apa yang diinginkan rakyat, apa yang baik bagi rakyat, nah itu. Nah, kita melihat rakyat juga menilai kedua tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang dianggap baik kinerjanya selama memimpin daerah-daerah yang beliau pimpin, DKI Jakarta maupun Jawa Barat. Nah, tapi kita juga punya jagoan yang tidak kalah baiknya, tidak kalah disukai rakyat, dan tidak kalah juga tingkat kepuasan publiknya ketika memimpin Jakarta. Namanya Basuki Cahayapurnama, Ahok. Nah, ini yang sebenarnya bagi kami, kalau kita melihat dari hasil-hasil survei yang ada. Kalau kita bicara soal hasil survei kan itu tentu adalah semacam keinginan masyarakat. Atau kalau kita bisa lebih gamblang lagi, itu adalah seakan cermin bahwa bila pemilu itu dilakukan hari ini misalnya, nah itulah yang akan dipilih masyarakat. Kita tahu di hasil-hasil survei itu di DKI Jakarta nama Anies, Ahok, dan RK berada di 3 besar. Kan sangat akan elok bagi warga Jakarta, bagi kemaslahatan masyarakat Jakarta, bagi kebaikan dan kemajuan Jakarta apabila ketiganya bisa maju dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Ini yang sebenarnya diharapkan sejak awal oleh PDI Perjuangan, karena kita melihat tentunya masyarakat yang begitu heterogen, problematika yang begitu beragam, tantangan Jakarta yang begitu besar ke depannya harus dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat dan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dan 3 orang ini sudah jelas menyerahkan jejak sebagai pimpinan kepala daerah yang khususnya di Jakarta maupun Jawa Barat yang tidak jauh dari Jakarta, tentunya sangat mampu untuk bisa menjawab tantangan itu. Tapi kembali lagi, bahwa kita itu realistis, memang banyak manuver-manuver partai politik, dan partai politik juga tidak bisa dipaksa untuk mendukung calon manapun. Tentu mereka punya independensi sendiri. Dan saya garis bawahi ya kata-kata independensi itu. Mudah-mudahan ini tetap terjaga supaya tidak terjadi apa yang sering digosipkan akhir-akhir ini, bahwa ada manuver-manuver untuk mencoba mengerucutkan satu nama saja kemudian untuk melawan kota kosong atau hanya untuk melawan calon independen. Nah, ini yang kita harus jaga. Mas Ciko, jadi mau konfirmasi nih, kalau dari yang apa Mas Ciko sampaikan nggak ada tersebut satu nama pun. Jadi maksud dari Pak Hasto menyampaikan statementnya itu mendukung antara RK atau Anies atau mungkin kita berasumsi calon yang lain. Ini adalah bentuk satirkah atau bagaimana? Bukan
Satir bentuk bahwa sampai hari ini kami belum menentukan sikap. Sampai hari ini kami masih mencermati. Sampai hari ini kami masih mendalami. Sampai hari ini kami masih melihat dinamika dukungan-dukungan partai politik. Apakah betul Pak Anies sudah ditinggalkan oleh ketiga partai yang kemarin sebegitu kuat condong untuk mendukungnya seperti PKS, Nasdem, dan PKB. Kan sampai hari ini juga belum terjadi. Apakah betul Kim sudah begitu solid, karena kita lihat ada partai-partai di internal Kim yang sibuk berebut untuk mengajukan nama calon wakil gubernur dan belum ada satupun juga yang disepakati. Nah ini juga kita harus tahu bahwa tanggal 28 Agustus walau terlihat sangat dekat, bagi politik ini bisa juga menjadi sangat lama, ya kan? Artinya apa yang dikatakan sekarang belum tentu nanti akan tertorehkan dalam perjanjian atau pengusungan, dan apapun yang sudah ditandatangani belum tentu juga nanti direalisasi dengan diantarnya sang calon ke KPU oleh partai-partai tersebut. Nah ini yang kami melihat bahwa kami masih punya waktu, namun tidak mustahil nama-nama yang disebut tadi juga menjadi pertimbangan utama untuk kami dukung. Baik, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau tadi Bang Jiko bilang tanggal 28 Agustus bagi partai politik bisa jadi masih sangat lama nih, masih ada waktu yang panjang. Sedangkan kita melihat bahwa manuver dari Kim Plus untuk memajukan Ridwan Kamil dan hari ini menggodok nama wakilnya saja sudah bergerak. Tapi PDIP sampai hari ini belum mengeluarkan nama calon gubernurnya. Mas Hanta melihatnya seperti apa, Mas? Iya, kalau kita perhatikan rumusnya begini, makin solid terkonsolidasinya Kim, maka semakin sulit bagi Anies. Jadi kalau Kim makin solid, Anies makin sulit untuk maju. Nah ini bergantung pada PD Perjuangan memang. Apakah peta politik di Jakarta akan berhadapan dengan kotak kosong atau calon tanda petik calon boneka dari independen dan sebagainya. Nah ini sangat bergantung pada PD Perjuangan. Dan kita tahu kalau PD Perjuangan dengan Anies Baswedan itu bisa dipertemukan oleh dua hal, yaitu Anies memiliki elektabilitas tertinggi tentunya karena sebagai incumbent, PD Perjuangan pemegang boarding pass tapi belum cukup, belum pas sampai dengan 22 kursi. Nah kalau ini misalnya perkawinan antara boarding pass dan elektabilitas ini bisa terrealisasi, maka kemungkinan pilkada di DKI akan terjadi kompetisi sangat mungkin. Nah kalau kita perhatikan Aditya, PD Perjuangan ini kan menjadi penentu seperti saya katakan tadi. Ya. Kita lihat di Sumatera Utara itu terkonsolidasi kuat, termasuk PKS sudah mendukung Bobi, Kim terkonsolidasi kuat. Tapi hari ini kan saya lihat tadi di berita kita bisa lihat PD Perjuangan sudah resmi menyiapkan penantangnya Edi Rahmayadi. Kemudian Jakarta, termasuk saya lihat di Kalimantan Timur, incumbent juga belum cukup, yaitu Pak Isran Nur. Tapi kalau PD Perjuangan mendukung juga, itu akan terjadi gagalnya kota kosong. Jakarta juga begitu. Nah, tetapi di Jakarta, jangan lupa, sama dengan daerah lain yang saya sebutkan, itu petanya tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung pasangan gubernur, wakil gubernur. Itu problematiknya. Satu sisi Kim semakin terkonsolidasi, sisi yang lain tidak ada yang bisa. Artinya PD Perjuangan itu membutuhkan tantangan untuk membuat satu koalisi baru itu adalah bisa menggait minimal satu partai. Partai mana? Karena sisi yang lain kita tahu Kim Plus itu semakin terrealisasinya semakin kuat. Ada PKS, tendensi koalisi hari ini begitu petanya. Di mana Kim terkonsolidasi, sisanya PD Perjuangan. Tendensi ya, karena kita mau menunggu resminya. Nah, karena itu PD Perjuangan memiliki beberapa opsi menurut saya. Kalau opsinya bersama PKS kan yang makin gencar ini, yang keluar inisial S akan menjadi cawagupnya Ridwan Kamil. Kabarnya Suswono, kader PKS, itu strategi bagi Kim untuk mengunci kemungkinan pergerakan PKS membuat koalisi bersama PD Perjuangan dan sebagainya. Jadi mematahkan potensi poros koalisi penantang itu dengan mengambil PKS sebagai wakil. Yang kedua juga bisa memecah pendukung Anies Baswedan yang kita tahu irisan Anies dan PKS cukup kuat. Nah itu bisa memecah pemilih kalau Anies bisa maju. Karena itulah strategi bagi Kim mengambil PKS untuk masuk itu menjadi penting. Nah kembali ke PD Perjuangan, pilihan ke PKS makin kecil sepertinya. Selain ada mungkin pertimbangan ideologi mungkin bisa, tetapi perkembangan per hari ini. PKS akan berpikir lebih realistis, ini ada posisi wagub,
ada kemungkinan akan diajak dalam pemerintahan dan sebagainya. Lalu ada 2 partai lain yang memiliki kursi signifikan di luar Kim yang belum resmi sebenarnya, yaitu PKB memiliki 10 kursi juga, kemudian Partai Nasdem 11 kursi. Apakah mungkin dengan Partai Nasdem ada komposisi, misalnya apakah Anies akan menjadi kader Nasdem, kemudian berpasangan dengan kader PD Perjuangan, Nasdem dan PD Perjuangan apakah bisa bersatu? Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, beda dengan di Pilpres yang lalu, yang serentak dengan Pileg, ada kotel efek yang diburu oleh Nasdem atau partai lainnya, sehingga penting untuk mengambil seorang calon akan diusung pada saat itu. Nah, di Pilkada DKI tidak ada. Ini juga menjadi tantangan, tidak terlalu kuat potensi itu. Lalu yang ketiga, dengan PKB. PKB ini punya rekam jejak yang paling konsisten terhadap tentang inkonsistensinya dalam koalisi. Dia bisa pergi kapanpun. Jadi ada titik lemah di koalisi Indonesia Maju Plus ini. PKB sebenarnya, Mas Viko, itu sudah deklarasi bisa jadi bisa pergi dia di ujung. Kita tunggu, memang betul saya setuju, kita tunggu sampai dengan akhir Agustus di PKB. Tapi kita tidak tahu apakah manuver seperti di Pilpres akan dialami oleh PKB. Saya sih belum melihat tendensi ke arah sana. Karena PKB beda, kalau dulu kan ada faktor Pak Muhaimin sebagai ketua umum menjadi cawapres, ada kotel efek. Nah, sekarang beda. Nah, sehingga saya ingin mengatakan per hari ini potensi PDI Perjuangan mendapatkan kawan itu semakin sulit di saat koalisi Indonesia Maju itu semakin solid konsolidasinya. Tetapi belum bisa disimpulkan. Tinggal petanya yang bisa disimpulkan, Pilkada DKI hanya 1 putaran. Head to head, betul-betul kompetisi, murni kompetisi. PD Perjuangan berhasil mengusung nama yang kompetitif dengan Ridwan Kamil, berpasangan dengan siapa? Kemudian Anies atau Ahok berpasangan atau ada nama lainnya. Atau kemungkinan kedua, Kim Plus akan bertarung dengan tanda petik dirinya sendiri. Dan kemungkinan dengan kotak kosong atau dengan calon boneka, apakah independen dan seterusnya. Jadi kita melihat sukses atau tidaknya pergerakan 1-2 minggu ke depan bergantung pada PD Perjuangan. Memang sekuat apa daya sentripetal yang dibangun oleh Perjuangan untuk menarik keluar koalisi-koalisi PKB, Nasdem, dan PKS yang sedang cukup dekat dengan koalisi Indonesia Maju per hari ini. Di saat yang sama kita tahu Kim dengan kekuasaan pemerintahan barunya, itu Prabowo Gibran juga kuat daya tariknya. Jadi ada komplikasi koalisi, Aditya dan Tisa. Komplikasi koalisi itu satu sisi mau mengajak koalisi, tapi koalisinya mereka sudah mulai melakukan negosiasi, melakukan pembicaraan politik baru, konsensus baru di tingkat elit. Jadi di Jakarta ini sepertinya tajamnya adalah kompetisi di tingkat elit, yaitu tentang kandidasi ketimbang eleksi. Oke, menjawab judul kita pada sore hari ini, PDIP dukung RK atau Anies? Jadi nggak ada opsi bahwa PDIP akan mendukung RK atau Anies ya? Singkat saja. Saya menduga lebih mungkin ke Anies Baswedan. Karena ketimbang RK. Kalau ke RK kan ya berarti PD Perjuangan dan Mas Viko semakin melawan kota kosong gitu. Nah, kalau arahnya, narasi yang dibangun itu adalah menyiapkan supaya ada kompetisi di Jakarta, tampaknya Anies menjadi salah satu prioritas utama. Tapi persoalannya berhasil atau tidak membangun koalisi. Nanti kita akan coba menuju ke Bang Ciko. Apakah mungkin kira-kira mendukung Anies Baswedan dan bagaimana upaya untuk membangun koalisi untuk menarik partai-partai lain? Karena ini Kim juga semangat untuk menarik partai-partai lain agar bisa mengusung calonnya. Tapi bagaimana dengan PDIP dan bagaimana pula peluang Anies bergabung dengan PDIP? Sesaat lagi pemirsa kami bahas 3 berpetang.